peradaban leluhur pada era kerajaan. Dan saat ini saya ditemani Mbah Sinten? Ki Alit. Jadi saat ini kita ditemani Ki Alit ya untuk mengeksplor langsung menuju atau masuk ke dalam sebuah pemukiman kuno yang tentunya nanti Ki Alit yang akan memberi arahan dan cerita dari tempat ini ya. Pripun Ki Alit, monggo dimulai. Rayu sederek yang saya hormati. Rayu. Ini adalah salah satu, kalau dikatakan peninggalan Majapahit itu hampir senusantara Indonesia itu peninggalan Majapahit. Tapi ini pernah disinggahi, Hayam Wuruk waktu itu. Beliaunya masih muda sekali ya. Dan ini adalah salah satu tempat yang dimana putrinya itu nggak tahu punya sakit apa, ditempatkan di sini. Waktu itu memang ya namanya orang berkuasa ya, tempatnya ya seperti pendopo baik itu ya, karena sudah sekian lama nggak terawat juga, sepertinya tempatnya seperti ini. Kita bisa langsung ke lokasinya. Silakan, monggo diantar Ki Alit ya. Jadi sangat penasaran seperti apa sebuah tempat jejak leluhur yang pernah disinggahi nenek moyang dulu ya, di era kerajaan ngoten nggih? Ya, kerajaan. Ya, sebelum masuk ini adalah ada pohon aren namanya. Pohon aren ini ya katanya sejak pertama ini ada. Dan ini adalah pohon beringin. Dan ini adalah yang menjadi penunggu Gapuro Sandi, namanya Ki Aren juga. Ki Aren. Sosok. Nah, ini saya akan minta izin ya. Monggo. Yum sanjam Ki Aren kawula putra-putra tanah Jawa kepareng dadi silaturahmi wonten papan Sendang Wadur menika. Monggo. Nggih, monggo. Ki Aren gitu ya. Ki Aren. Jadi sosok penunggu dari pohon aren ya, ini. Ini beliau macan hitam. Oh, wujudnya macan. Macan hitam seperti macan kumbang itu. Memang nggak besar, kecil, tapi ya namanya harimau hitam ya ganas sekali. Tapi gaib ya, Pak ya. Itu kalau yang punya niat nggak baik, tapi insya Allah niat kita akan baik. Biar anak cucu dari Ki Aren juga tahu. Tujuan kita hanya menguri-nguri ya. Menguri-nguri, betul. Nah, ini adalah Gapuro Pengapit-apit namanya. Gapuro Pengapit-apit. Ini juga ada semacam arca 2, tapi tahun 1967 kalau nggak 66 itu dimusnahkan sama anak-anak yang atau yang katanya nggak baik itu dihancurkan. Dianggap sirik gitu ya. Seperti itu. Jadi kita akan memasuki sebuah perkampungan kuno. Bisa dibilang perkampungan kuno nggak ini? Seperti itulah. Ya memang ini kelihatan seperti ini, tapi ini masih banyak sekali penghuni-penghuni. Tapi kali seperti kita, selama kita tidak menyakiti, mengganggu, dia juga tidak mengganggu. Itulah sebabnya kalau kita masuk permisi dulu. Rahayu Mbah. Aura mistis sudah sangat terasa ya Pak dari Pak Ki Alit ya. Ya seperti itulah mungkin. Ya seperti ini, rumbuk kelihatan. Sangat kental sekali aura mistis kita rasakan ketika sudah masuk di sini. Nah, di sana ada apa itu? Rumah-rumahan cukup itu ya. Jadi dulu sini juga memang ada rumah-rumahnya ngoten nggih? Iya. Bekas-bekas dari pondasi rumah itu mungkin masih ada ya? Sebenarnya masih ada. Nah, seperti ini dulu. Ini. Tapi ya sudah banyak yang aus. Oh, itu ya. Sendang itu, Mbak. Kayak sendang itu ya. Sendang. Ya, memang ini pemandiannya. Oh, ini sendangnya. Sumber. Sumber. Harus bergantian ini jembatannya kecil ini. Bentar, ini Ki Alit. Ini kan ada sebuah namanya apa? Sendang. Atau belik. Cublian. Belik. Agak ke sana sedikit. Kita menjelaskan sendang. Nah, itu kan bagus dijelaskan. Nah, itu sendang ya, ada dua buah sendang di sana dan di sini. Belik ya. Bisa diceritakan nggak? Ini sendang apa? Terus seperti apa gitu? Ya, saya mau minta izin Putri Dewi dulu ya, karena ini menyangkut beliaunya. Oh gitu. Iya. Monggo.
Monggo. Ini Putri Dewi, nama aslinya saya nggak tahu, tapi yang jelas beliaunya juga Putri Hayam Wuruk, Prabu Hayam Wuruk waktu itu. Putri Hayam Wuruk. Iya, Putri dari Hayam Wuruk dan Majapahit Ini gitu. kan maaf ya, siapa namanya? Angel. Ki Alit. Ini kan sebuah rumah-rumahan atau cungkup. Biasanya kalau suatu tempat yang dicungkup itu makam atau peninggalan apa? Ini berupa apa ini yang dicungkup? Kok nggak kelihatan? Ini waktu itu memang cuma batu datar gitu, karena ceritanya agak panjang Mas ya. Putri ini diasingkan di sini karena punya penyakit. Maaf, dia itu melakukan pendarahan ya gantinti. Di pendarahan gantinti terus sama ayahnya beliau ditempatkan di sini, dan waktu itu malam purnama beliaunya di sini itu hilang, nggak ketemu. Muksa. Ya muksa, memang itu dianggap ini ada tempat pemuksaan gitu. Ya saya tolong bagi yang merasa masih ada sangkut pautnya dengan Prabu Hayam Wuruk atau Terah Majapahit, sekali-sekali tinjau ke sini ya. Ini adalah yang buyutmu juga, meskipun di sini ini tempatnya terasing sekali ya. Berarti mohon maaf saya potong Ki Alit ya. Bisa dibilang ini adalah pertapaan dari Putri Majapahit Seperti tersebut. itu. Yang bertapa sampai muksa gitu. Sampai muksa. Dan jejak altar pertapaannya itu berupa batu datar itu juga hilang. Itu hilangnya kurang lebih meninggalnya Pak Soeharto itu loh. Wafatnya Pak Soeharto. Pak Soeharto itu kalau nggak salah berapa itu Pak Soeharto itu ya? Tahun berapa ya? Ya pokoknya wafatnya Pak Soeharto ya. Jadi bersama dengan wafatnya Pak Soeharto, batu pertapaan ini ikut hilang. Gitu. Gaib, secara gaib atau dicuri orang? Yo enggak, ya hilang gaib, nggak ada yang berani mencuri. Oh, hilang secara gaib. Bong itu saja nggak ada yang berani ngambil kok Mas. Gitu ya di sini ya. Jadi apapun yang ada di sini, tanaman atau barang benda apapun, warga sini tidak pokoknya berani. Tujuannya untuk nggak kalau ini dibabati biar bersih nggak masalah. Karena dirawat gitu ya. Dirawat untuk tujuannya perawatan. Dan sumur ini juga sumur kuno. Sumur kuno ini kuno sekali ya. Hidupnya dari sumur ini adalah bukti untuk sebagai memang orang hidup kan perlu air ya. Iya, di suatu tempat ketika ada pemukiman pasti ada sumur. Ada ya ini. Sumber kehidupan gitu ya. Nah, itu namanya sendang wadon. Sendang atau wadon. sendang putri ya. Kalau yang sebelah kanan itu apa itu Pak? Ada seperti lubang di perut bumi itu. Nah, ini pada awalnya ya tempat pembuangan kotor-kotoran gitu. Septic namanya. tank. Bukan septic tank, namanya itu apa ya Mas? Pawan lah. Pawan. Oh, untuk membuang sampah. Membuang sampah. Pawan itu masih Tapi pawan zaman dulu. Zaman dulu. Tempat tapi ini zaman dulu. kemarin itu dari Mojokerto ada yang datang sini dan saya antarkan, katanya di dalamnya ini tertanam banyak harta karun ya. Oh, gitu. Perhiasan-perhiasan putri itu apa yang ada ditanam di sini. Jadi memang sengaja dikelabui dengan sampah ya. Saya tidak berani mengatakan seperti itu, yang mungkin seperti itu ya. Untuk menutupi orang yang punya niat jahat gitu. Jadi ketika melihat sampah kan sudah jijik. Iya. Sampah opone, ternyata di bawah sini diduga banyak harta karunnya. Banyaknya ada apa namanya itu seperti guci gitu loh. Jadi cara leluhur untuk mengamankan harta bendanya itu dengan cara seperti itu. Begitu ya. Mas. Oke, kita ke mana? Sendang. Nah, sendang ini ceritanya kembali ke Putri Dewi tadi ya. Sendang ini sendang penguripan atau kesembuhan. Jadi ya memang waktu itu seperti tadi sang putri itu menderita sakit pendarahan. Pendarahan. Ya. Cuma dengan memakai air ini, insya Allah ternyata sembuh. Jadi waktu diasingkan, putri tersebut punya pendarahan yang tidak berhenti, dan setelah diasingkan di sini sering mandi di sendang ini, akhirnya sembuh. Ya. Ya ini khusus untuk pengobatan, bukan untuk mandi. Oh, memang ya, untuk pengobatan. Diminum ya? Nah, diminum. Ya kalau mandi ya tadi sumur tadi. Yang di sumur wadon. Gitu. Terus yang di sana sumbernya itu ya? Ya mungkin sumbernya ini. Oh, sumbernya di bawah pohon itu ya? Seperti itulah. Ada yang ingin disampaikan lagi? Ya di sini nih kadang-kadang kalau hari malam Jumat Legi ya, itu tadi di Gapuro tadi itu ada ketiga orang, itu yang satu putri, yang Dewi Putri, yang satu lagi dayangnya pengikuti, namanya Nyi Temon. Nyi Temon itu yang ngikuti setia itu. Terus yang satu
siapa tadi? Harimau itu macam Ikan ki Yaren. Yaren. Termasuk pengikut dari Omong-omongan di situ ngomong ya seperti kita kalau omong-omongan gitu dan di mereka itu mungkin pengawal dari Putri Raja ini. Memang. Putri Raja ya. Memang Putri Raja ya Muro. Ya. Cuma nama aslinya banyak yang tidak tahu. Iya. Ya Putri Dewi gitu aja. Putri Dewi ya, yang Sendang Putri Sendang Dewi. Yang bertapa sampai Muksa ya. Sampai Muksa, betul Muksa, nggak ada Muksa. makamnya. Dan itu bersama dengan dayangnya itu tadi. Muksa bersama dayang-dayang. Iya, Nyai Temon. Masya Allah, iya. Iya Pak, boleh nggak disepil lokasi Monggo, kalau alamat? biar ini tujuan Nyai biar anak cucu Nyai tahu bahwa penjenengan pernah ada di sini. Ya mungkin dengan mas-mas ini akan memberi kabar, gitu ya. Maafkan kalau bisa malah dibantu. Banyak orang melihat, banyak orang mendukung, bahkan banyak orang yang datang sini. Monggo. Alamatnya Pak, alamatnya? Alamatnya ini namanya Dusun Seloguno. Ya, Dusun Seloguno. Termasuk saya kurang paham ini termasuk Ngudi atau Seloguno saya kurang tahu, tapi yang jelas Seloguno ya. Wilayahnya desanya Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ya, ya di sebuah tempat yang dinamakan perkampungan kuno, ya. Nah, perkampungan kuno ini. Era kerajaan Majapahit tentunya. Majapahit, Ayam Buruk. Ayam Muruk ya, dan bersama Ki Alit kita sudah berhasil diantar ya, berusukan ke tempat yang sangat membuat bulu kuduk merinding tentunya. Ki Alit matur suwun waktunya. Sama-sama. Mugi-mugi panjenengan sehat selalu ya. Amin, amin.